Shalom kasih Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk awal pertengahan tahun. Saya percaya Tuhan selalu beserta kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini agar kita dapat menjadi teladan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kembali firman-Mu disampaikan lewat renungan ini. Tuhan, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami, sehingga apa yang disampaikan menjadi satu kehidupan yang terus-menerus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi teladan dan jadilah hamba. Terdapat dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam memberi yang terbaik, apalagi sebagai teladan, adalah suatu sikap dan tindakan yang tidak mudah, dan banyak orang bersaing untuk meraihnya. Persaingan sepertinya memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari di tiap bagian kehidupan ini kita dituntut untuk bersaing. Mulai dari siapa yang lebih disayang di keluarga, kemudian persaingan dalam studi, berlanjut pula dalam dunia pekerjaan. Bersaing dalam batas-batas tertentu itu baik, karena diri kita dapat termotivasi untuk melakukan yang terbaik agar dapat memenangkan persaingan. Tetapi persaingan terkadang tidak dapat dikendalikan, sehingga dapat membuat lupa diri, sehingga tega menghancurkan orang dengan segala cara demi memenangkan persaingan. Ternyata persaingan terjadi bukan pada masa sekarang saja, tetapi zaman Yesus pun pemikiran untuk bersaing sudah terjadi. Dalam Lukas 9 ayat 46 mengatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Betapa ironisnya hal ini. Murid-murid Yesus tidak menyadari apa yang mereka lakukan terpengaruh oleh pola pikir dunia. Lihatlah kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka meminta tolong ibunya agar mendapat tempat dalam kemuliaan di kerajaan Kristus. Karena ibunya sayang kepada mereka, maka ibunya pun menuruti permintaan anak-anaknya. Ia mendatangi Yesus untuk menyampaikan permintaan anak-anaknya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tercatat dalam Matius 20 ayat 21. Bagaimana Yesus merespon hal ini? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai dengan 27. Apakah Yesus hanya menuntut kita untuk melakukan itu? Sama sekali tidak. Yesus memberikan keteladanan akan hal ini sepanjang masa hidupnya di dunia. Dalam Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan keteladanan secara langsung kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan apa arti besar dan sesungguhnya. Bukan dari pamor atau popularitas, bukan dari kekayaan dan persaingan, tetapi lewat teladan hidup yang melayani. Yesus mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para murid. Sebuah pekerjaan yang pada saat itu seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Apa yang dilakukan Yesus adalah radikal dan mungkin kontroversial. Wajar jika murid-muridnya pun terkejut. Dalam Yohanes 13 ayat 6 mengatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang dilakukan Yesus
mengacu kepada sebuah keteladanan agar kita semua mau merubah pola pikir untuk mengerti seperti apa kata besar itu menurut kerajaan Allah. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tercatat dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15. Kasih Kristus, kita sekarang mungkin sudah berjemaat di gereja lokal, bahkan menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan. Mari sebagai umat dan pelayan Tuhan, jadilah teladan dan penuh kerendahan hati. Sikap yang memberi teladan dan menjadi hamba seperti ini mungkin hari-hari ini sangat sulit ditemukan, tetapi biarlah hal itu didapatkan dalam hidup kita. Bila Yesus sudah memberi keteladanan lewat sebuah teladan dan pelayanannya, kita pun seharusnya dapat meneladani contoh yang telah Tuhan Yesus berikan. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Tercatat dalam Lukas 9 ayat 48b. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami terus menjadi teladan dalam kehidupan kami. Bukan menjadi seorang pemimpin yang tanpa melayani. Justru yang terbesar adalah ketika kami menjadi pelayan yang satu dengan yang lain untuk melayani. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus tetap menjadi teladan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedatangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.